Yeah, right. Like that'll ever happen. Sang penjudi yang membeli Perancis. Kisah John Law yang seru. Mari kita uji dengan data yang ada. Bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Anda mungkin lagi nyimpen beberapa lembar uang kertas di dompet Anda saat ini. Atau ya mungkin Anda baru aja ngecek saldo rekening di aplikasi ponsel Anda. Yang mana itu cuma deretan angka di layar kan? Benar banget. Tapi Anda percaya kalau deretan angka dan lembaran kertas itu punya nilai. Kayak Anda yakin itu bisa ditukar sama makanan, rumah, atau mobil. Padahal secara fisik itu cuma kertas dan piksel. Nah, itu dia. Tapi tahukah Anda, kalau konsep nilai yang Anda percayai mati-matian ini, sejarahnya tuh sebenarnya lahir dari pelarian seorang penjudi buronan. Oh, ini cerita yang luar biasa gila. Iya kan? Coba Anda bayangkan seorang pria dari abad ke-18, dia ini bukan sekedar kriminal biasa, melainkan seorang ahli matematika sekaligus pembunuh. Dan entah gimana caranya, dia berhasil meyakinkan sebuah negara adidaya untuk membuang emas fisik mereka demi selembar kertas. Dan yang bikin ceritanya makin liar, eksperimen dia ini secara langsung menciptakan barisan jutawan pertama di dunia. Sebelum akhirnya secara nggak sengaja menghancurkan seluruh perekonomian negara tersebut sampai berkeping-keping. Hancur total ya? Hancur lebur. Kita tuh nggak lagi ngomongin penipu jalanan rendahan. Pria ini secara harfiah meletakkan fondasi buat sistem perbankan sentral dan keuangan modern yang Anda gunakan setiap hari. Gila! Kisah hidup John Law dan manuver ekonominya yang penuh keanehan ini rasanya udah kayak naskah film fiksi ilmiah yang digabung sama drama sejarah gitu. Sangat teatrikal. Betul. Jadi eksplorasi kita kali ini bakal ngebongkar sumber-sumber sejarah seputar tokoh pencetus Mississippi Bubble ini. Kita mau lihat gimana uang yang tadinya harus berupa logam berat yang solid bertransformasi jadi sesuatu yang cuma didasarkan pada, ya, imajinasi kolektif. Kepercayaan semata, ya. Tepat. Mari kita urai sejarah gila ini dari awal. Sebelum dia pegang kendali atas ekonomi Prancis, gimana ceritanya seorang pria Skotlandia bisa terjerumus jadi buronan internasional? Nah, kisahnya itu dimulai di Skotlandia, pas tahun 1671. John Law ini lahir dengan privilege yang luar biasa. Ayahnya itu seorang pandai emas dan bankir yang sangat makmur. Semacam elit finansial pada zamannya ya? Bener banget. Saking kayanya, ayahnya tuh mampu beli sebuah perkebunan besar bernama Lauriston Castle. Jadi, dari umur 14 tahun, Law udah biasa menghirup udara dunia keuangan. Dia tumbuh di lingkungan itu? Iya, dia tahu persis gimana uang bekerja, gimana utang dicatat, dan gimana emas disimpan. Tapi, masalahnya mulai muncul pas ayahnya meninggal di tahun 1688. Oh, dia pasti mewarisi kekayaan besar di usia yang masih sangat muda. Kombinasi yang biasanya, ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia langsung mengemasi barang-barangnya, pindah ke London, dan mulai mempertaruhkan seluruh warisannya di meja judi. Langsung dipakai judi semua. Iya, tapi jangan bayangkan dia main judi dengan menebak-nebak asal atau cuma ngandelin keberuntuan murni. Otak John Law ini bekerja pakai cara yang beda dari kebanyakan orang di eranya. Maksudnya dia punya sistem sendiri gitu? Betul, dia itu terobsesi banget sama matematika, khususnya aturan probabilitas. Oh wow, ini tuh kayak dia adalah pendahulu dari algoritma trading kuantitatif yang ada di Wall Street modern kan? Para kuant itu kan pakai matematika tingkat tinggi buat nyari celah probabilitas di pasar saham. Analogi yang sangat pas. Berarti lo ngelakuin hal yang sama, tapi di meja judi berdebu di London abad ke-17. Dia ngalahin sistem dengan menghitung peluang di kepalanya secara real time. Persis, dia nggak main pakai emosi, dia murni main pakai statistik. Nah, kejeniusannya ini bikin dia jadi pejudi yang sukses besar sekaligus ditakuti. Tapi, ya, gaya hidup di kalangan elit London zaman itu kan nggak cuma soal kartu dan dadu. Selalu ada hal lain. Ada ego, gengsi, dan tentu aja romansa. Pada bulan April 1694 di Bloomsbury Square, London, kehidupan penjudi jenius kita ini berubah jadi tragedi berdarah. Tunggu, ini pasti duel klasik kan, memperebutkan seorang wanita. Tepat sekali, memperebutkan seorang wanita bernama Elizabeth Villiers. Law berhadapan dengan Edward Bow Wilson, yang kebetulan adalah seorang pesoleh Inggris yang cukup terkenal. Dan pertarungannya mematikan. Sangat cepat dan mematikan, nggak berlangsung lama. Hanya dengan satu tusukan pedang, Law mengakhiri hidup Wilson di tempat.
Gila! Dari menghitung probabilitas kartu pindah ke menghadapi konsekuensi hukum atas pembunuhan itu eskalasi yang drastis banget. Drastis dan fatal. Hukum saat itu nggak kenal ampun. Dia ditangkap, diadili di Old Bailey, dan berhadapan langsung dengan Hakim Salathiel Lovell. Oh, saya pernah baca soal hakim ini. Iya, dia ini hakim yang sangat kejam, sampai dijuluki hakim penggantung. Bisa ditebak dong, Law langsung dijatuhi hukuman mati. Nggak ada negosiasi? Sempat ada upaya mengubah hukuman itu jadi denda dengan argumen kalau itu pembunuhan tak disengaja. Tapi keluarga Wilson menolak keras. Akhirnya, Law dijebloskan kembali ke penjara Newgate yang terkenal mengerikan itu. Nunggu dieksekusi dong, tapi kan dia nggak mati di sana. Dia berhasil kabur. Pertanyaan saya, gimana persisnya seorang bangsawan Skotlandia yang terbiasa hidup mewah bisa ngebobol penjara dengan keamanan maksimum zaman itu, terus menyelinap ke Eropa daratan, tepatnya ke Amsterdam? Detail pelariannya sih penuh misteri sampai sekarang. Tapi kita tahu satu hal pasti, uang dan koneksi itu selalu bisa membuka pintu yang terkunci. Klasik, selalu ada jalan kalau ada uang. Benar. Dan sesampainya di Amsterdam, status buronannya ini justru memberinya kebebasan untuk mengamati sesuatu yang jauh lebih besar dari meja judi, yaitu sistem perbankan Republik Belanda. Yang saat itu sangat revolusioner ya. Di sanalah dia melihat cara kerja Bank Amsterdam yang luar biasa maju. Belanda saat itu sangat makmur. Benar-benar kaya raya berkat perdagangan maritim dari sistem saham patungan. Anda bayangkan aja, semua kepingan emas dan perak dari seluruh penjuru dunia mengalir ke pelabuhan mereka. Bawa logam berat itu kemana-mana pasti sangat merepotkan, apalagi buat transaksi bernilai raksasa. Nah, disitulah pencerahan pertamanya muncul. Bank Amsterdam memecahkan masalah itu pakai buku besar atau ledger. Jadi emasnya nggak kemana-mana? Betul. Orang nyimpan emas mereka di bank, dan pas mereka mau bertransaksi, mereka nggak usah memindahkan emasnya secara fisik. Bank cuma mencatat perpindahan dana itu di buku besar. Emasnya diam di berangkas, sementara transaksinya bergerak murni dalam bentuk informasi. Wow, sebuah transisi dari material ke data. Dan dari catatan sejarah yang kita bedah, observasi ini bawa Ken Law pada kesimpulan yang sangat radikal buat zamannya. Sangat radikal. Dia menulis gini, uang bukanlah nilai dari barang yang ditukarkan, melainkan nilai yang digunakan untuk menukarkannya. Dengan kata lain, uang itu nggak harus punya nilai inheren. Uang hanyalah alat ukur, sebuah medium kepercayaan. Pemikiran yang benar-benar melampaui abad ke-18. Buat lo, kalau uang cuma medium, kenapa harus bergantung sama kepingan perak atau emas yang jumlahnya terbatas dan susah ditambang? Masuk akal sih. Iya kan? Kenapa pemerintah nggak mencetak uang kertas aja yang didukung oleh aset lain, misalnya tanah? Dia berargumen kalau dengan pasukan uang kertas yang elastis, pemerintah bisa membanjiri pasar dengan kredit, menurunkan suku bunga sampai 2%, dan roda ekonomi bakal berputar jauh lebih cepat. Secara teori terdengar brilian, tapi mari kita posisikan diri kita di awal tahun 1700-an. Masyarakat saat itu mengukur kekayaan dari seberapa banyak emas murni yang bisa mereka sentuh pakai tangan mereka sendiri. Betul. Emas adalah segalanya. Lalu tiba-tiba datang seorang pelarian buronan dari Skotlandia yang nyuruh mereka menukar emas itu dengan secari kertas berstempel. Pasti dia dianggap gila, kan? Sama sekali nggak ada yang mau dengerin dia. Dia presentasi proposal bank tanah dan uang kertas ini ke Parlemen Skotlandia di tahun 1705, ditolak mentah-mentah. Langsung diusir ya? Iya. Terus dia pergi ke Inggris, ditolak juga. Mencoba meyakinkan Adipati Savoy, ditolak lagi. Bahkan, Raja Louis ke-14 dari Prancis pun gak tertarik sama sekali buat bereksperimen dengan ide fiat money dari seorang buronan tak dikenal. Jadi praktisnya, dia butuh klien yang kondisinya udah bener-bener hancur. Klien yang saking putus asanya, sampai rela meminum racun asalkan itu dilabeli sebagai obat. Analogi yang bagus. Dan klien sempurna itu ternyata adalah negara Prancis, tapi setelah Raja Louis ke-14 meninggal. Tepat pada tahun 1715, Raja Louis XIV mewariskan tahta pada cicitnya yang masih balita. Sementara negaranya sendiri ditinggalkan dalam kondisi finansial yang menyeramkan. Bangkrut total. Lebih parah dari bangkrut. Gaya hidup istana yang hiper mewah dan perang yang gak berhenti-berhenti telah menguras habis kas negara.
Wali raja yang baru, yaitu Filipe II, sang Adipati Orleans, harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Yaitu tumpukan utang yang menggunung. Utang Prancis saat itu sama besarnya dengan total pendapatan tahunan seluruh negara. Mereka bahkan nggak punya cukup uang cuma buat membayar bunga utangnya doang. Gila! Sebuah kebangkrutan di tingkat nasional, dan di saat kepanikan itu, Adipati Orleans akhirnya teringat pada pria Skotlandia ini dengan ide gilanya. Pada tahun 1716, Law akhirnya dikasih izin buat mendirikan Banque General, sebuah bank swasta. Nah, disinilah kejeniusan manipulatifnya mulai terlihat. Iya, di bagian ini saya sangat tertarik sama manuver pertamanya. Dia kan nggak sekedar mencetak kertas terus berharap orang mau menerimanya dengan sukarela, kan? Dia merancang semacam jebakan hukum. Sebuah mekanisme insentif yang super brilian. Jadi gini, Law mulai mengedarkan uang kertas dari banknya. Kemudian, sang adipati mengeluarkan dekrit negara yang menyatakan bahwa uang kertas tersebut diakui sah untuk membayar pajak. Nah, ini dia kuncinya. Kalau Anda warga Perancis yang skeptis, Anda mungkin nggak peduli sama sekali sama uang kertas, kan? Buat apa ngumpulin kertas, kan? Benar, tapi ketika penagih pajak mengetuk pintu Anda dan bilang, "Hey, kami menerima kertas ini," Anda secara psikologis bakal mulai melihat nilai pada kertas tersebut. Anda terpaksa menukarkan koin emas Anda dengan kertas Law supaya bisa bayar pajak. Dan Law sangat paham kalau menguasai pasukan uang aja tuh nggak cukup. Uang itu harus bergerak. Jadi dia menganalisis ekonomi Prancis dan melihat kalau pajak tol antar wilayah saat itu sangat mencekik para pedagang. Hambatan logistik ya. Betul. Jadi dia pakai pengaruh barunya untuk menghapus berbagai tarif tol internal itu. Selain itu, dia juga memangkas suku bunga, bikin kredit jadi sangat mudah diakses sama masyarakat. Jujur ya, manuver ini ngingetin saya sama strategi startup teknologi masa kini. Maksudnya strategi bakar uang buat monopoli pasar? Persis. Bergerak cepat, hancurkan aturan main yang lama kayak menghapus tol tadi, terus berikan insentif gila-gilaan berupa kredit murah. Tujuannya cuma satu, bikin pengguna atau masyarakat kecanduan pada platform baru yang dia ciptakan, yaitu uang kertas itu sendiri. Dan hasilnya instan kan? Hasilnya bener-bener masif. Ekonomi Prancis meroket 60% dalam waktu kurang dari 2 tahun. 60%? Iya. Armada kapal dagang mereka yang dalinya cuma belasan kapal doang, tiba-tiba melonjak jadi 300 kapal. Law langsung dianggap sebagai pahlawan ekonomi. Pada awal tahun 1720, dia bahkan diangkat jadi Controller General of Finances. Sebuah posisi yang ngasih dia kendali mutlak atas seluruh aktivitas ekonomi negara Prancis. Kendali tanpa batas. Tapi, seorang penjudi yang lagi menang besar itu jarang banget tahu kapan dia harus berdiri dan ninggalin meja. Ekonominya udah membaik, banknya sukses besar. Lalu apa taruhan dia selanjutnya? Dia butuh panggung yang lebih besar. Betul, dia memutuskan untuk mengendalikan sesuatu yang jauh lebih luas dari Prancis, yaitu koloni. Ini ngebawa kita pada keanehan luar biasa dari perusahaan Mississippi. Pada tahun 1717, bahkan sebelum dia jadi menteri penuh, dia mendirikan perusahaan Mississippi. Dia berhasil ngelobi pemerintah buat ngasih dia hak monopoli penuh atas seluruh perdagangan Prancis di koloni Louisiana, Amerika Utara. Perlu Anda ingat ya, wilayah ini tuh bukan cuma negara bagian Louisiana yang kita kenal sekarang. Benar. Luasnya membentang menutupi separuh wilayah Amerika Serikat modern. Dan jualan utamanya Law ke publik adalah bahwa daratan baru itu penuh dengan emas, perak, dan rempah-rempah yang belum tersentuh sama sekali. Jualan narasi yang luar biasa manis. Tapi bagaimana caranya dia mendanai eksploitasi benua baru yang seluas itu? Dari sumber yang kita kaji, dia pakai metode yang sekarang kita sebut debt for equity swap, kan? Betul. Dan cara kerjanya di abad ke-18 ini benar-benar manipulatif. Jadi pemerintah Perancis ini kan masih punya tumpukan surat utang lama yang nilainya udah hancur lebur di pasaran. Nggak ada harganya. Orang yang megang surat utang pemerintah itu sadar kalau mereka mungkin nggak akan pernah dibayar penuh. Lalu, Law datang dan nawarin solusi. Bawa surat utang pemerintah kalian yang nyaris nggak berharga itu dan tukarkan dengan saham di perusahaan Mississippi yang baru ini. Perusahaanku yang memonopoli emas di Amerika. Wah. Jadi masyarakat membuang utang negara untuk dapat kepemilikan di perusahaan masa depan. Dan secara otomatis, utang yang tadinya ngebebani negara beralih jadi modal ke perusahaan Law. Negara terbebas dari ancaman kebangkrutan dalam sekejap. Dan efek psikologis ke masyarakatnya itu luar biasa. Orang-orang ngelihat utang pemerintah lenyap dari buku catatan,
Sementara saham Mississippi ini tampak kayak tiket lotre yang pasti menang. FOMO mulai terjadi. Sangat FOMO. Permintaan melonjak drastis. Saham yang awalnya diterbitkan di harga 500 livs mulai merangkak naik dengan ganas sampai menyentuh angka 10.000 livs. Dan untuk menjaga supaya harga saham itu terus meroket naik, Lau butuh mesin buat membeli saham-saham tersebut di pasar sekunder. Jadi bank yang ia ciptakan, yang saat itu kebetulan udah dinasionalisasi jadi Bangkai Royal, mulai mencetak uang kertas dalam jumlah yang benar-benar di luar nalar. Nggak masuk akal sehat. Dari sumber yang kita kumpulkan, jumlah uang yang beredar saat itu meningkat sampai 50 kali lipat. Mereka mencapai angka miliaran livres. Bank itu sampai harus mempekerjakan 8 pabrik percetakan yang beroperasi siang dan malam. Bahkan, ada satu detail kecil yang menurut saya paling nunjukin betapa gilanya inflasi kertas ini. Apa itu? Para kasir bank yang tugasnya cuma menandatangani uang kertas yang baru dicetak itu, tangan dan jarinya sampai kram total. Hah? Tunggu. Maksudnya karena mereka nggak sanggup tanda tangan secara manual saking banyaknya tumpukan kertas yang dicetak tiap jam? Iya, mereka tuh akhirnya terpaksa bikin stempel kayu yang bergambar tanda tangan kasir. Cuma supaya bisa mengimbangi kecepatan mesin cetak yang terus memuntahkan uang. Gila. Dan di jalanan kota Paris, tepatnya di Rue Quinci-Poix yang waktu itu jadi semacam pusat bursa saham terbuka, histeria meledak. Semua orang dari setiap kelas sosial berdesakan buat ikut berspekulasi. Sebuah histeria yang benar-benar menjungkir balikan tatanan masyarakat Prancis. Banyak pelayan rumah tangga atau kusir kereta yang awalnya cuma iseng beli satu saham di harga murah, tiba-tiba jadi jauh lebih kaya dari majikan bangsawan mereka sendiri. Dan lo, entah karena panik ngelihat kekacauan struktur kelas ini, atau karena dia udah sekedar gila kuasa, tiba-tiba ngeluarin dekret yang sangat absurd. Coba Anda bayangkan, seorang menteri ekonomi sibuk ngatur apa yang boleh dipakai sama pembantu. Dekret itu benar-benar melarang para pelayan memakai pakaian mewah, kain bludru, kemeja sutra halus, atau kancing perak yang besar. Cuma buat ngelindungin ego kaum bangsawan. Betul. Dia berusaha menjaga batas-batas feodal itu tetap utuh, sementara mesin ekonominya sendiri yang lagi menghancurkannya. Tapi sebenarnya itu belum seberapa dibandingin sama ilusi raksasa yang harus dia pertahankan tentang koloni di Amerika itu. Nah, ini bagian yang paling mencekam. Supaya harga saham 10.000 livres itu tetap masuk akal, publik harus melihat bukti nyata kalau Louisiana itu beneran ngehasilin kekayaan. Tapi faktanya, wilayah Louisiana saat itu sebagian besar hanyalah rawa-rawa beracun yang dipenuhi buaya, nyamuk mematikan, dan ancaman penyakit. Nggak ada satupun tambang emas yang aktif di sana. Nol besar. Lau sangat sadar kalau sampai nggak ada pelabuhan yang dibangun atau nggak ada kapal yang kembali bawa hasil bumi, investor di Paris bakal mulai curiga. Dia butuh ngirim kolonis ke sana buat ngebangun infrastruktur. Tapi masalahnya, begitu laporan soal kondisi rawa yang mengerikan itu bocor dan menyebar di Eropa, nggak ada satupun warga Prancis waras yang mau pindah ke sana, kan? Nggak ada yang mau mati konyol. Jadi apa yang dilakuin sama pria yang lagi putus asa ini? Dia pakai taktik yang terdengar kayak Fire Festival abad ke-18, tapi dikombinasikan sama horor perdagangan manusia. Sangat brutal praktiknya. Karena nggak ada relawan yang mau berangkat, otoritas di bawah pengaruhnya Lau mulai mengosongkan penjara-penjara di seluruh Paris. Mengerikan. Mereka ngerantai para narapidana pria. Terus mereka ngumpulin para pekerja seks komersial dan gelandangan secara paksa dari jalanan kota. Terus diapain? Mereka maksa kelompok-kelompok malang ini buat menikah satu sama lain. Seringkali dinikahkan secara massal di tempat, terus mereka digiring dalam kondisi masih terbelenggu rantai menuju pelabuhan, buat dikapalkan menyeberangi Samudra Atlantik. Itu pertunjukan teatrikal yang benar-benar sakit. Membariskan narapidana berantai melintasi kota. Cuma supaya para investor di Paris melihatnya dan mikir, perusahaannya benar-benar lagi ngirim tenaga kerja nih, dividen kita pasti cair bentar lagi. Sebuah trik PR yang kejam. Padahal kenyataannya, mayoritas dari orang-orang Malang itu tewas di tengah laut. Atau mati pelan-pelan karena demam kuning pas sampai di rawa Louisiana. Pertanyaan saya waktu ngebaca sumber ini, apakah lo itu sebenarnya tahu sejak awal kalau ini semua cuma penipuan raksasa, atau dia emang delusi aja? Sejarah mencatatnya sebagai campuran yang mematikan antara arogansi intelektual dan keputusasaan. Di awal-awal, dia mungkin beneran percaya sama model penjajahan Belanda, bahwa kalau dikasih cukup waktu dan modal, daratan apapun pasti bisa menghasilkan uang. Tapi pas dia sadar nggak ada emas... Nah, pas dia sadar Louisiana itu kosong. Posisinya udah terlalu dalam terperangkap.
Dia nggak bisa ngebiarin sentimen pasar berbalik. Dia harus terus memutar mesin ilusi itu. Tapi ya sayangnya, realitas selalu punya cara yang kejam buat menyusul ilusi. Dan realitas itu datang dalam wujud monster yang selalu lahir dari mesin cetak uang yang tak terkendali, yaitu inflasi absolut. Musuh utama uang fiat? Pada akhir tahun 1719 dan masuk ke 1720, harga barang kebutuhan dasar kayak roti dan pakaian meroket gila-gilaan sampai 100%. Di titik inilah para investor yang ngomong-ngomong di momen krisis inilah kata jutawan atau milioner pertama kali diciptakan mereka mulai terbangun dari mimpi indah mereka. Mereka mulai nyadar kalau setumpuk uang kertas di tangan mereka itu makin lama makin sedikit ngebeli barang. Dan kapal-kapal dari Louisiana juga nggak kunjung bawa emas pulang. Kepanikan mulai merayap di jalanan Paris. Ilusinya pecah. Mereka mulai ngejual saham Mississippi secara massal, menukarkannya kembali jadi uang kertas. Terus mereka berbondong-bondong lari ke bank buat nukar uang kertas itu balik jadi koin emas atau perak murni. Terjadilah bank run, antrean panjang yang dipenuhi keringat dingin dan kepanikan massal. Orang-orang berebut nuntut emas fisik mereka balik. Saking kacaunya situasi saat itu, sampai ada orang-orang yang terinjak-injak hingga tewas di depan pintu bank. Kekacauan total. Lalu apa respons John Law pas dia ngelihat fondasi kepercayaannya runtuh di depan matanya sendiri? Responsnya adalah respons seorang diktator yang lagi terpojok. Dia tiba-tiba ngeluarin dekret yang melarang warga negara untuk memiliki atau menyimpan koin emas lebih dari jumlah yang sangat kecil. Dia mau merampas emas warga. Dia mencoba memaksa masyarakat secara hukum untuk hanya percaya pada kertas buatannya. Tentu aja, kebijakan itu justru membakar kepanikan jadi amarah yang luar biasa. Nggak heran? Ketika pelarangan emas itu gagal, pada Mei 1720, Law melakukan tindakan bunuh diri finansial. Dia secara resmi mengumumkan pemotongan nilai uang kertas hingga setengahnya. Pemotongan sepihak, wow! Itu kan sama aja kayak dia berdiri di balkon, terus berteriak di depan publik, ya uang yang selama ini saya paksa kalian pakai sebenarnya nggak berharga sama sekali. Dan kerusuhan pun tak terhindarkan. Massa di Paris meledak dalam amarah, menyerbu bank-bank, dan bahkan mereka mencegat serta menghancurkan kereta kuda mewah milik John Law di tengah jalan. Sistem keuangannya runtuh sepenuhnya, cuma dalam hitungan bulan. Dia langsung dipecat dari semua jabatannya. Seluruh aset dan hartanya di Prancis disita negara buat bayar sebagian kecil kerugian yang dia timbulkan. Di akhir tahun 1720, penjudi berlian ini harus menyelinap kabur dari Prancis di tengah malam kelam, ninggalin istri dan anak perempuannya. Ini tuh memunculkan satu pertanyaan ironis di benak saya. Kalau John Law bisa menghitung probabilitas yang paling rumit di meja dadu supaya selalu menang, gimana ceritanya dia bisa gagal menghitung probabilitas kalau ekonomi yang terus dicetak tanpa nilai nyata, ini akhirnya bakal meledak tepat di wajahnya? Karena dia bikin satu kesalahan mendasar yang sangat fatal. Dia menyamakan probabilitas matematika dengan psikologi manusia. Oh, menarik. Gimana tuh maksudnya? Di meja judi, jumlah kartunya kan tetap. Ada aturan fisika yang nggak berubah. Tapi, dalam ekonomi makro, variabel utamanya adalah kepercayaan, rasa tamak, dan ketakutan massal. Ketiga hal itu bersifat irasional dan bisa berkembang biak secara eksponensial tanpa batas. Benar, saat kepercayaan masyarakat berubah jadi ketakutan, nggak ada rumus matematika di dunia ini yang bisa nahan kejatuhannya. Tepat. Pada akhirnya, dia meninggal dalam kemiskinan di Venesia karena pneumonia pada tahun 1729. Tapi, ya, kerusakan yang dia tinggalkan itu memiskinkan ribuan keluarga kelas menengah di Perancis. Kerugian yang butuh puluhan tahun buat pulih. Sangat dalam lukanya. Fakta bahwa kaum elit bisa bermain-main dengan kekayaan rakyat biasa dan menghancurkannya lewat sistem law ini menanamkan benih ketidakpercayaan yang sangat pekat terhadap institusi negara. Banyak sejarawan modern yang bahkan berpendapat kalau kemarahan yang membara inilah yang berpuluh-puluh tahun kemudian berkontribusi pada meledaknya revolusi Prancis. Sebuah efek kupu-kupu yang luar biasa, cuma dari meja judi berakhir jadi revolusi. Namun, disinilah letak ironi terbesar dari eksplorasi kita hari ini. Tubuh John Law mungkin udah lama terkubur di Venesia, tapi hantunya berkeliling di setiap lorong bank sentral di seluruh dunia saat ini. Setuju. Konsep radikalnya itu bukan aja nggak mati, malah jadi tulang punggung ekonomi global kita sekarang.
Para ekonom modern emang mengakui kok kalau arsitektur dasar yang dirancang Law kayak uang fiat, bank sentral, pengelolaan utang negara, itu pada dasarnya adalah hal yang benar secara mekanis. Coba kita tarik garis lurus ke krisis finansial global 2008 yang meruluh luntakkan pasar kemarin. Apa coba senjata utama yang dikeluarin sama para bankir sentral kayak Ben Bernanke atau pihak Bank Sentral Eropa? Mereka pakai taktik Law. Mereka melakukan hal yang persis sama dengan manuver Mississippi Law. Pertama, mereka menurunkan suku bunga sampai nyentuh angka 0. Lalu kedua, mereka menciptakan miliaran uang secara digital dari udara kosong untuk ngebeli surat utang atau obligasi negara. Taktik yang sekarang dikasih nama keren, quantitative easing atau QE. Benar banget. Secara mekanis, intervensi itu adalah warisan langsung dari pemikirannya John Law, yaitu memperluas pasokan uang fiat buat nyerap utang busuk dan menstimulasi pasar supaya nggak ambruk. Dan sama persis kayak di abad ke-18, narasi resmi dari otoritas masa kini pun cenderung menyoroti keserakahan pasar bebas dan spekulasi irasional sebagai biang keladi krisisnya. Sambil memposisikan intervensi uang fiat dari bank sentral sebagai sang penyelamat tunggal. Ini bikin saya mikir tentang analogi fisikanya. Eksperimen John Law di Prancis itu ibarat dia adalah ilmuwan brilian yang berhasil merancang dan menyalakan reaktor nuklir pertama di dunia. Fisika di balik reaktornya emang valid. Valid banget. Fisika di balik uang kertas dan kepercayaan itu benar-benar bekerja dan ngebuktiin bisa menghasilkan energi ekonomi yang luar biasa masif. Tapi karena ini reaktor pertama, dia terlalu sibuk mengagumi energi yang dihasilkan. Sampai dia sama sekali lupa ngebangun sistem pendinginnya. Tepat. Nggak ada rem pengereman, nggak ada katup pelepas tekanan. Begitu panasnya naik karena spekulasi yang nggak terkendali, reaktornya meledak dan menghancurkan seluruh ekosistem di sekitarnya. Mengubah negara jadi gurun radioaktif finansial. Nah, sementara Bank Sentral hari ini beroperasi menggunakan reaktor nuklir finansial yang sama, tetapi bedanya, mereka dilengkapi dengan komite pengawas, indikator inflasi, instrumen penarikan uang kembali, dan strategi jalan keluar. Batasan dan regulasi itulah yang membedakan kita dari kekacauan tahun 1720. Law saat itu kan memegang kekuasaan absolut sebagai Menteri Keuangan sekaligus arsitek utama banknya. Nggak ada satupun institusi independen yang bisa menepuk pundaknya dan ngomong, tunggu, cukup, mesin cetaknya harus segera dihentikan. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum penelusuran mendalam hari ini, kita baru aja membongkar gimana konsep modern tentang nilai yang kita pegang erat-erat hari ini ternyata dilahirkan dari tangan seorang buronan Skotlandia. Dia menantang tradisi ribuan tahun tentang uang logam berat dan maksa umat manusia buat bersandar pada selembar kertas yang nilainya cuma ditopang oleh satu kata yang sangat rapuh, yaitu kepercayaan. Sejarah John Law adalah pengingat yang keras buat kita semua, kalau inovasi finansial itu selalu berjalan di atas tali yang tipis. Di satu sisi, ia punya kekuatan untuk mendorong perdagangan melintasi lautan, bikin negara jadi super kaya, tapi pas ilusi ngambil alih realitas, jurang kehancuran selalu siap menanti di bawahnya. Yang membawa saya pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda, pendengar. Coba Anda renungkan ini. Kalau pada tahun 1720, satu orang jenius karismatik aja bisa mengganti cadangan emas sebuah negara adidaya pakai janji-janji di atas kertas, cuma bermodalkan ketakutan, antusiasme, dan kepercayaan murni. Lalu coba lihat ke sekeliling kita hari ini. Apa bedanya skema Law dengan fenomena ribuan koin cryptocurrency? Atau bahkan nilai tukar uang digital modern yang harganya bisa naik turun gila-gilaan, murni cuma karena persepsi massa dan cuitan tokoh di media sosial? Pertanyaan yang sangat relevan. Apakah umat manusia ini benar-benar telah berevolusi dari histeria di jalanan Rue Quincampox zaman dulu? Ataukah kita sebenarnya cuma lagi memegang versi digital dari uang kertas Mississippi-nya John Law? Terima kasih udah nemenin kita mengurai sejarah ekonomi yang spektakuler ini. Tetap skeptis, tetap waspada, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Ayo diskusi.